Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, NIM 222 Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait manajemen kurikulum pendidikan. Ada beberapa pokok yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian dari manajemen kurikulum pendidikan, lalu ruang lingkup manajemen kurikulum pendidikan, dan prinsip manajemen kurikulum pendidikan, fungsi manajemen kurikulum pendidikan, lalu yang terakhir yaitu model penerapan manajemen kurikulum pendidikan. Yang pertama itu pengertian dari manajemen kurikulum pendidikan. Nah, kata manajemen sendiri itu berasal dari kata managio yang artinya kepengurusan, atau bisa juga manager, managere, tulisannya seperti itu. Nah, managere ini artinya sendiri yaitu melatih dalam mengatur langkah-langkah. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya manajemen ini adalah proses pemanfaatan sumber daya dan pelaksanaan tugas melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf kepemimpinan, dan pengendalian sehingga individu atau kelompok itu dapat bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang selanjutnya itu istilah kurikulum sendiri dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata curir yang artinya pelari. Nah, pada awalnya dalam konteks olahraga, kurikulum itu diartikan sebagai jarak yang harus dilalui oleh seorang pelari dari garis start hingga garis finish untuk meraih penghargaan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pengertian ini diterapkan dalam bidang pendidikan, yang mana kurikulum ini merujuk pada serangkaian mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa dari awal hingga akhir program pembelajaran untuk mendapatkan penghargaan, yaitu berupa ijazah. Nah, banyak definisi tentang kurikulum yang diajukan oleh pakar, tapi setiap pengertian itu mengandung kebenaran yang mendasar. Nah, dapat kita pahami bahwasanya kurikulum ini adalah sebagai sekumpulan rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, materi, dan sumber belajar, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu untuk mencapai sasaran pendidikan. Nah, sebagai suatu rencana, kurikulum ini pada dasarnya merupakan usaha untuk menghasilkan lulusan atau mengubah kondisi awal siswa, mengubah kondisi awal peserta didik itu menjadi individu yang memiliki kompetensi. Nah, dalam undang-undang sendiri, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN tahun 2003 pasal 1 ayat 19, di sana dijelaskan bahwasanya kurikulum itu merupakan sekumpulan rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, serta materi pelajaran, dan juga metode yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi, apabila kita gabung terkait manajemen dan kurikulum ini, dapat kita pahami bahwasanya manajemen kurikulum itu suatu sistem pengelolaan kurikulum yang bersifat kooperatif dan juga komprehensif dan juga sistematis untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, manajemen kurikulum ini perlu disesuaikan dengan konteks manajemen berbasis sekolah atau MBS dan juga kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, oleh sebab itu, otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum ini secara mandiri itu harus memprioritaskan kebutuhan dan juga pencapaian sasaran yang sesuai dengan visi misinya, yang sesuai dengan visi misi di lembaga atau sekolah tersebut tanpa mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum pendidikan. Nah, ruang lingkupnya manajemen kurikulum pendidikan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi.
evaluasi kurikulum. Nah, saat ini kurikulum itu lebih difokuskan kepada upaya untuk merealisasikan dan menyesuaikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan lokal atau kondisi sekolah yang bersangkutan. Nah, dengan demikian kurikulum itu menjadi lebih terintegrasi dengan peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Nah, perencanaan ini pada dasarnya itu adalah proses penentuan aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Jadi, aktivitas ini bertujuan untuk mengelola berbagai sumber daya agar hasil yang diperoleh itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, proses perencanaan ini melibatkan penetapan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta menentukan langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, tapi dengan cara yang paling efektif dan juga efisien. Nah, perencanaan ini merupakan langkah awal dalam proses manajemen. Ada dua pendekatan dalam perencanaan kurikulum ini, yaitu administratif dan juga pendekatan grassroots. Nah, pendekatan administratif ini pendekatan dari atasan ke bawah. Jadi, bawahan itu tidak hanya apa ya? Bawahan itu hanya diam saja, melainkan atasan yang mengotak-atik kurikulum itu sendiri. Nah, sedangkan kalau grassroots ini bawahan itu ikut menunaikan ide-idenya supaya dicantumkan ke dalam kurikulum itu sendiri. Nah, kalau administratif tadi kan atasan yang berpendapat, tapi bawahan itu tidak, gitu. Itu yang perencanaan. Lalu yang selanjutnya yaitu pengorganisasian kurikulum. Nah, pengorganisasian ini adalah proses pengaturan, alokasi, dan distribusi tugas, wewenang, serta sumber daya di antara anggota organisasi. Nah, pengorganisasian ini tahap awal menuju pelaksanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui fungsi perorganisasian ini akan terbentuk suatu organisasi yang dapat beroperasi sebagai satu kesatuan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang sudah ada. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Nah, pelaksanaan kurikulum ini merupakan proses yang memastikan bahwasanya kegiatan belajar mengajar itu didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Nah, sehingga tujuan pendidikan yang sudah dirancang itu tercapai secara efektif. Nah, pelaksanaan kurikulum ini terbagi jadi dua tingkatan madrasah dan juga tingkatan kelas. Nah, tingkatan madrasah ini diemban oleh kepala sekolah atau kepala madrasah. Sedangkan di tingkat kelas, peran ini diemban oleh seorang guru. Nah, pada tingkat madrasah, kepala madrasah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan kurikulum seperti merancang rencana pelaksanaan program atau menyusun jadwal kegiatan dan juga melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta merencanakan upaya peningkatan mutu guru. Itu yang di tingkat madrasah. Lalu yang di tingkat kelas yang diemban oleh guru. Nah, guru ini melaksanakan kurikulum melalui proses kegiatan belajar mengajar, seperti mengatur pengisian buku laporan pribadi, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, serta melakukan evaluasi pada tahap akhir. Lalu yang selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum. Nah, pada proses evaluasi ini, jadi evaluasi ini merupakan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis yang bertujuan untuk membantu pendidik dalam memahami, dalam menilai, serta meningkatkan kurikulum dan juga metode pendidikan. Nah, evaluasi ini dilakukan ya untuk menilai apakah program yang telah dirancang itu sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan, serta untuk menentukan langkah-langkahnya nih, untuk menentukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
Jadi, evaluasi ini berperan dalam menyediakan informasi mengenai kesesuaian, mengenai efektivitas dan juga efisien kurikulum itu sendiri dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan serta dalam pemanfaatan sumber daya. Nah, informasi ini sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan apakah kurikulum yang sudah diberlakukan itu perlu direvisi atau harus diganti dengan kurikulum yang baru. Nah, selain itu evaluasi kurikulum ini juga diperlukan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kemajuan teknologi serta perubahan kebutuhan pasar. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum pendidikan. Yang pertama, prinsip manajemen kurikulum pendidikan. Nah, pengembangan kurikulum pendidikan itu dapat dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang telah ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan demikian dalam pelaksanaan kurikulum di institusi pendidikan itu terdapat kemungkinan untuk menerapkan prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang didapatkan di institusi pendidikan lainnya. Jadi sehingga akan muncul beragam prinsip dalam proses pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, adapun prinsip-prinsip itu, yang pertama prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi ini mengandung arti kesesuaian atau keselarasan. Nah, dalam konteks prinsip relevansi ini, kurikulum itu setidaknya harus mempertimbangkan aspek-aspek internal dan juga eksternal. Semisal dari segi internal terdapat relevansi antara berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, materi, strategi, organisasi, dan juga evaluasi. Nah, sementara itu dari perspektif eksternal, komponen-komponen itu harus relevan dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan juga kebutuhan dan potensi siswa itu sendiri, serta tuntutan dan juga kebutuhan pengembangan masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip fleksibilitas ini, jadi pengembangan kurikulum itu bertujuan untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat diimplementasikan secara fleksibel. Nah, sehingga memungkinkan penyesuaian sesuai dengan situasi dan juga kondisi yang selalu berubah, serta mempertimbangkan kemampuan dan juga latar belakang siswanya. Nah, kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi tantangan saat ini dan juga di masa yang akan mendatang. Nah, fleksibilitas kurikulum ini tetap terjaga di berbagai konteks, bahkan bagi anak-anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam, itu sehingga pengembangan kurikulum itu tetap dapat dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Nah, kontinuitas di sini mengacu pada adanya hubungan, yaitu nilai keterkaitan antara kurikulum di berbagai tingkat pendidikan. Nah, hal ini bertujuan untuk menghindari pengulangan atau ketidakharmonisan materi pembelajaran yang dapat menyebabkan kejenuhan bagi pengajar maupun siswa itu sendiri. Nah, selain itu, kurikulum ini harus terhubung dengan berbagai bidang studi, sehingga satu studi itu dapat saling melengkapi dengan studi yang lain. Lalu yang selanjutnya itu prinsip efisiensi. Nah, prinsip ini salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga rencana itu dibuat dapat selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu prinsip yang selanjutnya itu prinsip efektivitas. Jadi mengembangkan kurikulum pendidikan itu harus mempertimbangkan prinsip efektivitas. Nah, maksudnya ini merujuk pada sejauh mana rencana program pembelajaran ini dapat dicapai atau dilaksanakan. Jadi dalam prinsip ini terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, efektivitas pengajaran oleh guru dan efektivitas pembelajaran oleh siswa. Nah, pada aspek pengajaran guru itu, jika proses pengajaran masih dianggap kurang efektif dalam menyampaikan materi ajar atau program, ini menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum di masa yang akan mendatang. Entah itu seperti melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan lainnya.
Nah, sementara itu dalam aspek efektivitas pembelajaran siswa sendiri, penting untuk mengembangkan kurikulum yang berhubungan dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang telah direncanakan itu dapat dicapai dengan metode yang sesuai dengan materi ajarnya. Itu terkait prinsip-prinsip. Lalu selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen kurikulum pendidikan. Nah, ada beberapa fungsi terkait manajemen kurikulum pendidikan ini. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang terencana dengan baik. Lalu yang kedua, meningkatkan kesetaraan dan kesempatan bagi siswa agar dapat mencapai hasil optimal melalui berbagai kegiatan yang telah ditetapkan, baik itu intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler, serta rencana pembelajaran yang telah disusun. Lalu meningkatkan efektivitas dan relevansi proses pembelajaran antara siswa dan lingkungan sekitarnya. Lalu meningkatkan efektivitas kinerja pengajaran dan aktivitas siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu selanjutnya yaitu model implementasi kurikulum. Ada 3 model ya terkait implementasi kurikulum. Nah, 3 model ini menurut Miller dan juga Seller. Jadi Miller dan Seller ini menggolongkan model dalam implementasi itu menjadi 3, yaitu yang pertama CBAM atau the Content Based Adaptation Model. Nah, CBAM ini model deskriptif yang dikembangkan melalui identifikasi tingkat kepedulian guru terhadap inovasi. Nah, perubahan dalam inovasi ini itu memiliki 2 dimensi, yaitu tingkat kepedulian terhadap inovasi dan tingkat penggunaan inovasi. Nah, proses perubahan yang terjadi itu bukanlah suatu peristiwa yang sering muncul ketika program baru itu diperkenalkan kepada guru, melainkan merupakan pengalaman pribadi dari individu yang melakukan perubahan. Lalu model yang kedua yaitu model Lightfoot. Nah, model ini berfokus pada peran guru. Nah, asumsi dasar dari model ini mencakup yang pertama, setiap guru itu memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Yang kedua, implementasi adalah proses yang bersifat timbal balik. Lalu yang ketiga, pertumbuhan serta perkembangan itu memungkinkan adanya tahap-tahap individu untuk diidentifikasi. Jadi, model ini memungkinkan guru dan pengembang kurikulum itu untuk mengembangkan profil yang mengidentifikasi hambatan terhadap perubahan serta cara bagi guru untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, selain menggambarkan hambatan dalam implementasi, model ini juga menawarkan strategi bagi guru untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Lalu model yang terakhir yaitu model Tori. Nah, model ini bertujuan untuk mendorong masyarakat dalam melakukan perubahan. Nah, dengan model ini, guru itu diharapkan untuk memiliki minat untuk memanfaatkan perubahan. Esensi dari model Tori ini meliputi yang pertama, membangun kepercayaan diri atau trusting. Lalu yang kedua, mendorong dan membuka keinginan. Lalu yang ketiga, mewujudkan keinginan untuk perbaikan. Lalu yang terakhir yaitu membangun saling ketergantungan dengan lingkungan. Nah, fokus utama dari model ini adalah pada perubahan individu dan juga sosial. Jadi, model ini juga menyediakan skala yang membantu guru dalam mengidentifikasi bagaimana lingkungan akan menerima ide-ide baru itu sebagai harapan untuk perbaikan. Jadi, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.